saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu program penting yang diusung oleh Presiden Jokowi adalah revolusi mental. Lewat program revolusi mental ini, Presiden mengajak warga Indonesia mengenal dan kembali kepada karakter orisinal bangsa, yakni santun, berbudi pekerti, ramah, disiplin, gigih, dan bergotong royong. Karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera. Namun tanpa sadar, sedikit demi sedikit karakter itu berubah. Parahnya, tidak ada yang mengerem perubahan tersebut. Inilah yang merusak mental. Perubahan tersebut merupakan akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidakdisiplinan. Kondisi ini bagaikan warisan tanpa surat wasiat yang merongrong sendi-sendi kehidupan bangsa. Oleh sebab itu perlu sebuah revolusi mental. Revolusi tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya. Singkatnya, revolusi mental berarti revolusi karakter bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meminjam istilah Presiden Jokowi, Yohanes Pembaptis pada zamannya juga menyuarakan revolusi mental. Dengan lantang ia menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Cara konkret dari revolusi mental yang digaungkan oleh Yohanes Pembaptis adalah jalan-jalan harus diluruskan, bukit dan lembah harus ditimbuni, gunung-gunung harus diratakan, yang berliku-liku harus diluruskan, dan yang berlekak-lekuk harus diratakan. Artinya harus ada pertobatan dan perubahan hidup yang konkret ke arah yang lebih baik. Pertobatan berarti mengubah cara hidup, merubah pola pikir, merevolusi mentalitas dan mindset. Pertobatan juga berarti menggantikan sumber rasa aman palsu dengan rasa aman yang sejati. Seringkali orang menemukan rasa aman yang palsu itu di dalam sikap mendewakan uang, kekuasaan, kenikmatan hidup, atau prestise. Sayangnya hal-hal tersebut hanya memberikan rasa nyaman yang sementara. Ketika orang berhadapan dengan situasi yang sulit seperti derita dan kematian, semua hal itu tidak mempunyai arti. Oleh karena itu, carilah rasa aman yang sejati di dalam genggaman Allah yang mencintai, mengampuni, dan selalu menyertai hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus dalam khotbahnya menulis, Natal bukan sekedar perayaan untuk mengenang keindahan suatu musim liburan. Natal adalah suatu perjumpaan. Perjumpaan antara manusia dengan Allah yang rindu bertemu dengan umatnya. Natal tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau kita hanya sibuk mempersiapkan hal-hal lahiriah, seperti membentuk panitia Natal dengan anggaran yang fantastis, mengirimkan kartu Natal lewat jasa pengiriman atau lewat WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain, membeli kado Natal, membuat hiasan-hiasan dan kue Natal, bahkan berlomba membuat pohon dan kandang Natal yang spektakuler, tanpa agenda untuk menciptakan
perubahan atau pertobatan di dalam diri sendiri. Perayaan Natal yang rutin dirayakan setahun sekali pasti sangat menyenangkan. Akan tetapi karena rutin, kita mungkin merasa diri biasa-biasa, bahkan mungkin merasa baik-baik saja. Orang tidak merasa ada sesuatu yang tidak beres, karena itu orang juga tidak merasa perlu bertobat. Yohanes Pembaptis tidak pertama-tama berbicara supaya kita menobatkan orang lain. Dia berbicara tentang pertobatan kita secara pribadi. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Pertobatan harus mulai dari diri sendiri. Pada suatu hari, seorang tua berkata, "Ketika aku masih muda, aku berdoa minta Tuhan berikan kekuatan kepadaku untuk mengubah dunia. Namun ketika usiaku mencapai setengah abad, aku sadar bahwa aku tidak bisa mengubah dunia. Karena itu aku mengubah doaku supaya Tuhan memberikan kekuatan kepadaku untuk mengubah orang-orang yang kujumpai dalam hidupku, khususnya keluarga dan para sahabatku. Sekarang ketika aku sudah tua, aku menyadari betapa bodohnya aku dulu. Sekarang aku cuma berdoa, Tuhan, berilah aku rahmat-Mu agar sanggup mengubah diriku sendiri. Andai kata dari awal aku berdoa seperti ini, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Masih ada waktu, masih ada harapan. Amin.